Selamat berjumpa kembali Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian pada renungan harian masa Prapaskah Senin 15 Maret 2021. Bacaan diambil dari Yohanes bab 4 ayat 46 sampai dengan 54. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jikalau kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Kutipan sabda yang kita dengarkan hari ini adalah bagian dari kisah seorang pegawai istana Herodes Antipas yang tinggal di Kapernaum, yang datang kepada Yesus karena ia telah melihat banyak mujizat, khususnya penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Kedatangannya kepada Yesus tidak lain adalah untuk memohon rahmat kesembuhan bagi anaknya yang sedang sakit dan juga hampir mati. Kisah ini tidak hanya berhenti pada kisah penyembuhan dan iman seseorang kepada Yesus, namun juga menegaskan peran penting seseorang yang membawa semakin banyak orang sampai pada pengalaman disapa, diteguhkan, dan mendapatkan rahmat kesembuhan dari Tuhan. Marilah kita sekarang melihat di sekitar kita. Adakah orang-orang sakit, orang-orang yang kesepian, kesulitan, dan butuh perhatian serta sapaan kita? Sebagai pengikut Kristus, sudahkah kita berbuat sesuatu, minimal mendoakan, menyapa, meneguhkan, dan memberikan perhatian kepada mereka? Syukur-syukur bila sapaan dan perhatian kita, apapun bentuknya, sesederhana apapun yang bisa kita lakukan, mampu merengkuh hati mereka dan membawa mereka sampai pada sapaan dan karya keselamatan Tuhan. Seperti pegawai istana tersebut, semoga kita juga tidak berhenti hanya pada kekaguman akan rahmat yang Tuhan berikan kepada kita, namun juga membawa semakin banyak orang tersapa oleh kemurahan kasih-Nya. Semoga kita semua selalu sehat, tetap semangat, dan berkah dalam